Sayang, kamu kayak biasa ya jaga di cabang yang ini. Aku mau antar gerobak-gerobak ini ke sekolah lain. Para karyawan kita pasti udah pada nungguin. Iya sayang, hati-hati ya. Lihat tuh, yang dulu jualan belepotan minyak, sekarang sok-sokan bawa mobil, udah punya banyak gerobak lagi. Iya, heran deh. Padahal baru viral bentaran doang, udah berani pamer. Mobil juga paling nyicil tuh. Aku dengar katanya udah banyak cabang. Lucu ya, jualan telur gulung. Udah berapa kali ya aku ngelamar kerja? 3 bulan lebih sejak aku habis kontrak dan ngelamar sana sini, tapi nggak ada satupun yang manggil. Percuma bikin lamaran banyak-banyak, cuma ngabisin duit. Percuma aja kuliah tinggi-tinggi. Udah, sabar aja mas. Kadang Tuhan kasih kita ujian dikit sebelum nemu jalannya. Aku capek tau Ana, rasanya kayak gagal jadi kepala rumah tangga. Tiap hari nunggu kabar diterima kerja, yang datang malah penolakan. Kalau gitu, kita jangan nunggu terus. Aku tadi kepikiran, gimana kalau kita jualan aja mas? Jualan? Jualan apa? Aku ini sarjana, masa mau jualan di pinggir jalan? Sarjana nggak dilarang jualan mas. Aku ada temen yang punya gerobak bekas, katanya mau dijual murah. Bisa kita pakai buat jualan jajan di depan SD. Aku tahu maksud kamu baik, tapi kamu juga tahu kan tetangga di sini, mereka itu mulutnya tajam, sedikit-sedikit jadi bahan gosip. Biar aja, yang penting kita nggak nyolong. Aku rela bantuin kamu jualan tiap pagi, asal jangan nyerah ya. Baiklah, kalau kamu yakin, aku bakal jalanin. Tapi aku juga janji, kalau nanti mereka ngetawain kita, aku bakal sumpel mulut mereka dengan kesuksesan. Mang, ini jualan baru ya? Sosis bakar sama telur gulung. Aku mau beli 5.000 telur gulung. Aku mau beli 5. Aku mau beli 5.000 sosis bakar ya. Hehehe, iya dek. Ini ya dek, udah siap. Makasih ya. Anak, itu kan Bu Mirna ya sama Bu Enok. Aduh. Iya, biarin aja. Jangan diladenin, ratu gosip mereka itu. Ih, kasihan banget. Lulusan sarjana kok jualan di depan sekolah. Mana gerobaknya jelek begitu? Gerobak bekas ya? Duh, sombong banget. Katanya S1 wajib kerja di kantoran. Tuh lihat, sekarang jadi tukang telur gulung sama sosis bakar di depan SD. Kena karma kan? Udah jatuh, kesiram minyak pula. Udah mas, gak usah didengar. Mereka emang senang lihat orang lain susah. Aku nggak nyangka loh anak, orang yang dulu suka kita tolong dan baik sama mereka, kok malah balik nyakitin kita. Apa sih sebenarnya salah kita? Kenapa kita dihina begitu? Biarin aja, Tuhan denger kok mas. Aku yakin waktu yang bakal bales. Nanti juga palingan gak tahan jualan. Jualan kayak gini tuh paling sebulan juga bubar. Gak ada yang beli. Hahaha. Mas, jangan marah. Kita buktikan aja lewat hasil. Suatu hari mereka pasti nyesel udah ngerendahin kita. Iya nak, aku janji hari ini mereka bisa ketawa, tapi besok biar aku yang jawab semuanya dengan hasil. Aku tuh gak habis pikir ya. Udah kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jualan telur gulung sama sosis bakar. Buang-buang uang orang tua aja. Iya, aku juga mikir gitu. Dulu kan waktu baru lulus, pamer nilai kamlat, sampai gelar syukuran sama orang tuanya tuh. Di rumah undang warga. Sekarang malah jadi pedagang kaki lima. Nasib ya. Iya loh, aku lihat sendiri di depan SD bu.
Dia berdiri di pinggir jalan, bajunya belepotan minyak, istrinya juga bantuin. Ya Allah, kasihan banget, kayak orang gak punya kerjaan lain. Ya memang gak punya, Bu. Mau kerja di mana lagi? Udah tua, ya mana laku di kantor. Lagian siapa suruh nikah muda, belum mapan juga. Aku dengar-dengar nih ya, gerobaknya aja gerobak bekas dikasih temennya. Aduh, kayaknya hidupnya makin melarat deh. Untung aja suami kita pada kerja benar ya, Bu. Jadi nggak susah kayak mereka. Padahal suaminya itu dipanggil sarjana kebanggaan kampung, sekarang malah jadi sarjana bahan ketawaan. Ya Tuhan, kuatkan hati aku ya. Aku janji gak akan bales. Tolong juga kuatkan hati Mas Yudis ya Tuhan. Sayang, kamu kayak biasa ya jaga di cabang yang ini. Aku mau antar gerobak-gerobak ini ke sekolah lain. Para karyawan kita pasti udah pada nungguin. Iya sayang, hati-hati ya. Lihat tuh, yang dulu jualan belepotan minyak, sekarang sok-sokan bawa mobil, udah punya banyak gerobak lagi. Iya, heran deh. Padahal baru viral bentaran doang, udah berani pamer. Mobil juga paling nyicil tuh. Aku dengar katanya udah banyak cabang. Lucu ya, jualan telur gulung. Kamu lihat nih Mas, kalau dikasih warna-warni gini kan lebih lucu. Anak-anak pasti suka. Iya, kayaknya bisa bikin beda dari yang lain. Aku tulis aja ya, telur gulung ceria sama sosis bakar cerdas. Pasti menarik buat mereka. Nih, coba aku tempel kertasnya ke plastik pouch. Wah, keren nih, lucu banget. Ada telur gulung ceria sama sosis bakar cerdas. Hahaha, lucu juga. Ini pasti laris manis Mas. Iya juga, anak SD kan suka hal yang begini. Kalau satu beli dan suka pasti mereka pada rekomendasiin sih. Dulu aku pikir jualan kayak gini tuh rendah banget nak, tapi pas lihat kamu semangat gini, aku malah malu sendiri. Jangan mikir gitu Mas. Aku cuma pengen kita serius usaha, biar orang gak bisa remehin kita terus. Aku janji anak, aku bakal serius sama jualan ini. Aku pengen lihat muka ibu-ibu tukang hina itu diem pas lihat kita lebih maju dari mereka. Pelan-pelan aja ya Mas. Yang penting kita kerja jujur. Kalau rezeki itu emang buat kita, aku yakin gak bakal ketuker. Kamu tuh ya bisa banget bikin suami tenang. Makasih ya. Mas, aduh, hujannya deras banget. Barang-barang jualan kita gimana nih Mas? Basah semua. Kita pulang aja nggak sih? Jangan pulang nah, anak-anak masih banyak yang nunggu. Ini karena hujan aja mereka nggak bisa jajan. Dingin banget. Aku cuma takut kamu masuk angin Mas. Badan kamu udah gemeter tuh. Hehehe, nggak apa-apa nak. Udah biasa dingin kayak gini. Aduh, udah hujan masih aja jualan. Emang segitu susahnya hidup kalian ya? Sampai nggak bisa berhenti jualan sebentar, hujan-hujan begini, kasihan banget. Mas, cukup dengerin aja. Jangan disautin, nanti malah makin panjang. Iya, biarin aja dia ngomong apapun. Dia pikir rezeki bisa datang dari ngegosip, bukan dari kerja keras. Aku tahu kamu sakit hati Mas. Iya nah, tapi aku yakin hujan ini bakal nyusahin. Ini cuma cara Tuhan nguji kita sekuat apa. Kita tan banting. Bang, aku mau beli jajanan cerdas. Aku mau sosis bakar ya. Siap deh, sekarang namanya sosis pintar ya. Biar yang beli makin pintar. Hehehe. Wah, keren namanya. Ini warnanya bagus buat kamu. Hayo, yang lain mau warna apa? Di sini ada telur gulung ceria sama sosis pintar. Aku biru. Aku hijau. Namanya lucu ya, Bang?
jajanan cerdas, aku suka banget tahu. Aku rekam aku masukin ke TikTok. Aku terus bikin jedak-jeduk, siapa tahu rame. Halo guys, ini ada telur gulung ceria dan sosis bakar pintar. Ayo dibeli, jangan sampai kehabisan. Yang beli ini bakal ceria dan juga pintar. Hahaha. Iya dong, biar anak-anak yang beli jajanan ini jadi pada pinter. Ana, kamu lihat nggak? Anak-anak mulai suka. Mungkin ini awal yang bagus buat kita. Iya mas, lihat mereka senyum aja udah bikin capeknya hilang. Mereka boleh hina kita kemarin, tapi lihat nih, yang mereka ketawain sekarang malah disukain anak-anak. Kita belum menang mas, tapi aku yakin kita udah di jalan yang benar. Kita hanya perlu konsisten dan jangan menyerah. Halo guys, ini ada telur gulung ceria dan sosis bakar pintar. Ayo dibeli, jangan sampai kehabisan. Yang beli ini bakal ceria dan juga pintar. Hahaha. Aku tuh heran ya, jualan di depan sekolah kayak gitu kok bisa viral? Padahal biasa aja, malah kelihatan kotor. Gak sehat itu mah. Iya, aku juga lihat tuh di depan SD. Banyak anak SD ngerubungin. Udah gitu katanya mereka ganti nama jualannya jajanan cerdas. Padahal yang jualan aja nggak cerdas-cerdas amat. Kalau cerdas ngapain dagang depan SD? Tapi aku dengar orang tua murid mulai ngomongin tuh, katanya jajanannya nggak bersih, minyaknya dipakai terus, itu bisa bikin sakit perut anak-anak. Nah iya, aku juga lihat sendiri, minyaknya hitam. Aku aja nggak tega beli, apalagi kasih ke anak aku. Mereka tuh kayak nggak tahu malu bu. Udah dihina masih aja jualan. Harusnya sadar diri lah. Ibu-ibu, kalau nggak suka ya nggak usah beli. Tapi jangan asal ngomong gitu, nanti jatuhnya mau fitnah. Setahu saya jualan mereka bersih kok. Anak-anak malah seneng karena rasanya juga enak. Ya saya sih cuma ngomong apa adanya pak. Kalau nanti ada yang sakit perut, jangan nyalahin kita kalau nggak ngingetin. Percuma saya nasehatin ibu-ibu, mereka mah pada batu, pada mau benernya sendiri, padahal salah. Aduh. Cih, lihat aja, paling juga bentar lagi sepi. Itu mah cuma musiman. Bang, buka cabang dong. Masa jualannya itu depan SD doang? Aku yang anak SMA juga mau dong. Nih, sambil aku videoin deh. Terus aku taruh TikTok biar rame. Hahaha, boleh aja direkam dek. Tapi jangan lupa bilang ini jajanan sehat ya, bukan jajanan sembarang, bukan jajanan sembarangan. Doain juga supaya abang rezekinya lancar dan bisa buka cabang, hehehe. Nah betul, biar makin banyak yang datang besok, biar cepat habis juga nih dagangan. Bagus loh dek, direkam gini. Ceritanya juga kalau mereka berdua kerja keras banget. Lucu ya mas, anak-anak sekarang bisa bantu promosi tanpa diminta. Iya, alhamdulillah. Kadang Tuhan ngasih bantuan lewat cara yang gak kita duga. Terus semangat ya Bang Yudis, tetap sabar. Orangnya rajin dan jujur, rezekinya nggak akan kemana. Makasih Pak Guru, doain aja semoga jualannya makin lancar. Ini loh, Yudis videonya FYP lagi. Banyak banget yang komen bagus-bagus. Ada yang bilang penjual paling ramah di dunia ini. Tuh, berlebihan banget gak sih? Padahal cuma jualan jajanan receh begitu. Iya bu, nih lihat juga deh, sampai diliput akun berita lokal. Aku nggak nyangka yang jualan di depan sekolah bisa viral begini. Ah, palingan cuma viral sesaat, besok juga orang-orang udah pada lupa. Banyak tahu yang begitu, FYP cuma beberapa kali doang, habis itu hilang di telan bumi. Lagian kadang yang terlihat kasihan tuh emang gampang dikasihani netizen, makanya pada iba tuh netizen. Iya sih, tapi kalau dipikir-pikir mau dibilang apapun, yang penting sekarang dia terkenal. Lihat tuh, dulu kita pikir bakal nyerah, malah makin naik. Bikin diri aja sih. Aku aja sampai mau sendiri. Kemarin anakku minta beli di situ gara-gara lihat video lewat di FYP nih. Biarin aja ah, viral doang nggak bikin kaya. Lagian nanti juga spill lagi. Aku sih nggak iri, cuma heran aja netizen suka lebay, suka melebih-lebihkan. Udah yuk makan rujaknya lagi, nanti malah habis nih sama saya. Hahaha.
Sayang, kamu kayak biasa ya jaga di cabang yang ini. Aku mau antar gerobak-gerobak ini ke sekolah lain. Para karyawan kita pasti udah pada nungguin. Iya sayang, hati-hati ya. Lihat tuh, yang dulu jualan belepotan minyak, sekarang sok-sokan bawa mobil, udah punya banyak gerobak lagi. Iya, heran deh. Padahal baru viral bentaran doang, udah berani pamer. Mobil juga paling nyicil tuh. Aku dengar katanya udah banyak cabang. Lucu ya, jualan telur gulung aja gayanya kayak bos besar. Kamu denger kan Ana? Masih aja sama mulutnya, nggak berubah dari dulu. Padahal kita udah lebih baik sekarang. Hehehe. Denger kok, tapi kali ini biarin aja mas. Kita nggak perlu jawab. Tuhan udah buktiin sendiri. Ya udah, aku berangkat dulu ya sayang. Bismillah, semoga hari ini berjalan lancar. Gak apa-apa dihina, semakin dihina aku semakin tinggi. Hahaha. Udah jam segini masih aja di lap mas. Mobilnya udah kinclong banget kok. Hehehe, aku cuma pengen lihat hasil kerja keras kita, Ana. Tiap lihat mobil ini rasanya kayak semua capek kebayar. Aku juga, tapi entah kenapa masih suka kepikiran kata-kata mereka ya mas. Kadang waktu aku belanja ke warung, masih ada aja yang nyeletuk. Katanya kita cuma hoki, jangan belagu, gitu. Biarlah anak, orang kayak mereka gak akan ngerti gimana rasanya bertahan di tengah hinaan dan cacian. Yang mereka tahu cuma ngehina orang aja. Toh buktinya kita sukses gini, masih aja dihina. Aneh banget sama pola pikir mereka. Aku cuma takut kamu capek mas. Capek dengar omongan orang yang gak pernah puas. Hah, aku udah gak capek nah. Dulu iya, tapi sekarang malah kasihan sama mereka. Gak punya hati yang tenang kayak kita. Hidup mereka gak akan pernah tenang. Iya ya, tenang itu mahal loh. Aku bersyukur kita masih bisa senyum meski dulu sering nangis. Mobil ini bukan cuma kendaraan, nah. Ini bukti kalau sabar bisa dapat hasil yang membungkam mereka. Pagi mas, gimana? Rame nggak hari ini? Rame banget pak, dari jam 7 udah ngantri. Sosis sama telur gulung hampir habis nih. Kayaknya saya butuh stok lebih banyak deh. Bagus, yang penting jaga rasa ya, jaga kebersihan juga. Kalau anak-anak senang pasti bakal jadi marketing dari mulut ke mulut. Siapa Yudis? Saya udah ikutin resep yang bapak buat. Saya juga selalu jaga kebersihan gerobak ini kok. Makasih ya udah bantu usaha kita. Kalau ada apa-apa segera laporkan ya mas. Gak nyangka ya mas, dulu jualan di depan SD kesusahan. Sekarang udah punya puluhan cabang. Iya nah, semua dari gerobak bekas itu loh. Hehehe. Kalau inget dulu rasanya pengen nangis. Yang dulu ngetawain dan ngehina kita kayaknya udah gak ada bahan lagi mas. Mereka pasti pada malu. Hahaha, iya bener. Dulu mereka ngina aku gini loh. Hahaha, sarjana telur gulung. Hahaha, sarjana sosis bakar. Semua hinaan dan cacian yang mereka sebut sekarang biar mereka lihat sendiri hasil dari sabar dan kerja keras itu kayak apa. Alhamdulillah. Udah yuk mas, kita lanjut monitor ke cabang lain.